Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Senang sekali rasanya hari ini kita masih bisa menikmati udara pagi, masih bisa merasakan nikmatnya umur. Semoga kita senantiasa menjadi hamba Allah yang selalu dan sering bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak ibu semua, hari ini kita masih akan membahas tema 5. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari sama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Khusus pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang ide pokok. Nah, apa itu ide pokok? Ide pokok adalah gagasan dasar mengenai suatu hal yang disampaikan oleh penulis dari sebuah paragraf. Nah, kemudian bagaimana cara menentukan ide pokok? Cara menentukan ide pokok adalah yang pertama, kita baca dulu paragrafnya. Kemudian kita perhatikan lebih teliti kalimat awal atau kalimat akhir yang biasanya merupakan ide pokok paragraf tersebut. Nah, di ide pokok ini kaitannya erat dengan sebuah paragraf, nah ya. Kalau secara pengertian seperti yang Ibu sebutkan tadi, kemudian cara menentukannya ada dua. Hal pertama, baca dulu paragrafnya sampai selesai. Kemudian teliti atau perhatikan lebih teliti kalimat di awal atau di akhir paragraf. Selanjutnya, di dalam sebuah paragraf biasanya kita menemukan adanya kosakata yang kita tidak tahu artinya atau maknanya. Nah, untuk mengetahui maknanya, kalau bahasa Inggris pakai kamus, nah ya, bahasa Arab juga pakai kamus. Nah, ternyata kosakata bahasa Indonesia untuk mengetahui maknanya kita juga bisa melihat melalui kamus. Di sini KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalaupun tidak ada di rumah, antum bisa klik di Google, misalnya mau tahu arti ekosistem menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nanti insya Allah dia akan keluar. Hanya saja lebih baik lagi jika kita punya kamusnya. Baiklah, untuk melatih antum supaya bisa menentukan ide pokok dan menentukan makna dari beberapa kata sulit, ini Ibu sajikan satu buah paragraf. Nah, di paragraf ini ada dua, nak ya. Di judul ancaman terbesar bagi ekosistem laut, ini judulnya. Paragraf pertama yang barisan ini. Kemudian paragraf kedua ini adalah penyebab utama kerusakan ekosistem laut. Ada dua paragraf. Ide pokoknya seperti yang Ibu bilang tadi, kita bisa menentukan ide pokok dengan cara membaca secara seksama dulu. Semua paragraf ini dibaca dulu semuanya. Setelah itu dilihat kalimat pertama dan kalimat terakhirnya. Nah, untuk menentukan ide pokoknya. Khusus untuk paragraf ini, ide pokoknya adalah paragraf 1. Ternyata ide pokoknya ada di awal, kekayaan hayati. Nah, itu ide pokok untuk paragraf pertama, kekayaan hayati laut Indonesia mengalami ancaman. Nah, sampai situ. Kemudian paragraf yang kedua, yang ini nak ya. Nah, ternyata di awal juga ide pokoknya. Penyebab utama kerusakan ekosistem laut adalah eksploitasi laut. Nah, sampai sana. Bisa dipahami nak ya? Insya Allah mudah. Karena menentukan ide pokok ini sudah dipelajari sejak kelas 4 ya. Kelas 4 sudah pernah dipelajari juga. Kemudian di paragraf ini ada beberapa kata sulit yang bisa kita temukan. Di antaranya adalah, nah, ini munculkan 3 nak ya. Ada 3. Nah, di paragraf ini ada dekade nih.
dekade. Nah, di sini dekade itu menurut KBBI, dekade artinya 10 tahun. Kemudian apa lagi ya? Ternyata di sini ada ekosistem. Ekosistem pernah kita pelajari juga di sebelumnya. Kalau menurut KBBI, ekosistem itu komunitas organik yang terdiri atas hewan dan tumbuhan bersama habitatnya. Kemudian yang ketiga, ada kata eksploitasi. Apa ya eksploitasi? Nyata eksploitasi adalah pemanfaatan untuk keuntungan pribadi. Nah, itu contoh kita bisa menentukan ide pokok dan menentukan arti dari beberapa kata sulit yang ada di sebuah teks yang berisi beberapa paragraf. Semoga bisa dipahami nak ya. Insya Allah semakin banyak kita membaca, kalau menemukan kata-kata sulit cukup cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau kalau cepatnya itu bisa cari di Google. Hanya saja antum harus mencantumkan di belakangnya KBBI nak ya, supaya arti yang antum temukan itu memang benar-benar berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Semoga bisa dipahami. Berikutnya kita akan belajar tentang gotong royong. Nah, setelah kita memahami tentang ide pokok dan beberapa kata sulit, kita akan belajar tentang gotong royong. Gotong royong artinya ini ada pendapat seorang tokoh. Nah, antum kenal siapa Bapak Soekarno nak? Dia adalah presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Menurut beliau, gotong royong adalah pembantingan tulang bersama-sama. Bukan bantingin tulang ya, bukan. Artinya bekerja keras gitu nak. Kemudian pemerasan keringat bersama-sama. Artinya tuh sampai berkeringat-keringat mengerjakan sesuatu tuh sama-sama. Kemudian selanjutnya perjuangan bantu-membantu bersama. Intinya gotong royong itu kalau menurut Insinyur Soekarno, banting tulang sama-sama, peras keringat sama-sama, bantu-membantu bersama-sama. Bisa dipahami ya? Gotong royong itu artinya bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan sebuah masalah. Selanjutnya, apa ya manfaatnya kita melakukan gotong royong? Di sini Ibu munculkan manfaat gotong royongnya ada 3. Yang pertama, pekerjaan berat akan terasa ringan. Misalnya kita mau membersihkan kelas nih. Kelas yang luas kalau kita bersihkan sendiri terasa berat, tapi kalau kita bersihkannya sama-sama terasa ringan. Kemudian yang kedua, pekerjaan cepat selesai. Kalau kita mengerjakan sendiri selesainya 1 jam. Ternyata kalau kerjaan sama-sama bisa selesai hanya beberapa menit. Kemudian yang ketiga, memupuk rasa persatuan. Nah, dengan gotong royong kita jadi bersatu karena mengerjakannya bersama-sama. Bisa dipahami nak ya? Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Ini tentang persatuan dan kesatuan, khusus yang dibahas kali ini adalah di bidang ekonomi. Apa contohnya? Persatuan dan kesatuan di bidang ekonomi, contohnya kita dalam hal memenuhi kebutuhan pangan. Nah, pangan itu makanan, nak. Kebutuhan pangan. Nah, kita perlu kerjasama atau persatuan dan kesatuan antara penghasil pangan. Nah, misalnya kayak kita nih di Jambi. Kalau di kota kan tidak ada sawah, nak. Nah, untuk mendatangkan padi atau mendatangkan beras, kita membutuhkan kerjasama dari penghasil padi, kemudian ada distributor atau penyalurnya, supaya pangan atau makanan itu bisa sampai ke kita. Atau orang yang ada di daerah, nah mereka misalnya membutuhkan
makanan seperti minyak atau jajanan dan lain sebagainya itu berasal dari kota, itu pun didistribusikan ke daerah. Jadi perlu adanya persatuan dan kesatuan. Kalau tidak bersatu, maka mungkin kita nggak bisa makan. Nah ya, contoh kecilnya di keluarga saja. Kita butuh ibu kita untuk membantu kita dalam menyiapkan makanan. Nah, ibu yang masak. Perlu kerjasama nanti ketika ibu sudah selesai memasak. Mungkin anak yang perempuan bisa membantu ibu memasak, kemudian menyajikannya. Anak yang laki-laki mungkin bisa membantu ketika misalnya ibu mau masak ternyata minyaknya kurang. Nah, anak laki-lakinya bisa bantu untuk membelikan minyak ke warung. Nah, artinya adanya persatuan di situ. Tapi kalau ibunya sendiri semua mengerjakannya, bisa capek dan kerjaannya lama selesainya. Gitu nak ya. Itu contoh sederhananya kalau dalam keluarga. Kemudian apa sih manfaatnya persatuan dan kesatuan dalam bidang ekonomi? Nah, di sini Ibu munculkan sama seperti manfaat gotong royong tadi ya. Ada 3. Yang pertama, kebutuhan ekonomi seluruh rakyat Indonesia akan terpenuhi. Ada yang tinggal di desa, tinggal di kota, karena adanya persatuan dan kesatuan, adanya distribusi, akhirnya bisa terpenuhi semua kebutuhan. Kemudian pemerataan kesejahteraan. Jadi meskipun tinggal di berbagai tempat, semua rakyat Indonesia mudah-mudahan bisa sejahtera. Kemudian terbukanya lapangan pekerjaan. Nah, jadi kalau dalam bidang ekonomi ini kita bersatu, mudah-mudahan di masa depan kita tidak ada lagi melihat banyak orang yang menjadi pengangguran karena adanya persatuan dalam bidang ekonomi. Kita tidak ingin kaya sendiri, tapi kita ingin sejahtera sama-sama. Sampai di masa Khalifah Umar dulu nak, untuk zakat itu sampai bingung memberikan ke siapa karena rakyatnya sudah sejahtera semua. Semoga ya suatu saat antum menjadi pemimpin yang bisa membuat semua rakyatnya bersatu sehingga ekonominya sejahtera. Karena kalau kita hidup miskin itu dekat dengan kekufuran. Makanya kita harus kaya, tapi kekayaan itu membuat hidup kita berkah dan kaya bersama, jangan kaya sendirian. Baik, terakhir sebelum Ibu menutup video ini, Ibu berikan kesimpulan sedikit, mulai dari menentukan ide pokok, kemudian gotong royong, kemudian persatuan dan kesatuan dalam bidang ekonomi. Nanti jika ada yang kurang jelas, antum bisa mengulang lagi videonya, memperhatikan kembali penjelasan Ibu, dan jika belum jelas juga bisa bertanya ke wali kelasnya masing-masing. Tapi insya Allah anak-anak Ibu kelas 5A sampai 5C adalah anak-anak cerdas yang mampu memahami setiap penjelasan yang diberikan. Oke, terakhir ini ada sedikit latihan. Insya Allah ini latihan yang tidak susah nak ya. Nah, tolong perhatikan betul halamannya. Ayo rumuskan dan ayo aplikasikan. Nah, di halaman 105. Yang ayo rumuskan itu bentuknya tabel, antum isi tabel tersebut. Kemudian yang ayo aplikasikan dia seperti bentuk peta pikiran nak ya. Di sana memang seperti disuruh berkelompok, tapi karena corona seperti ini tidak bisa dilakukan secara berkelompok. Silakan antum pikirkan secara masing-masing apa ya jawaban yang tepat untuk pertanyaan tersebut. Semangat terus, tingkatkan imunitas tubuh, beribadah yang rajin, jaga persatuan dan kesatuan terutama di keluarga. Corona ini salah satu hikmahnya membuat kita lebih dekat dengan keluarga kita. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sebelum Ibu akhiri, mari sama-sama kita mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semoga kita bertemu sudah di kelas kita masing-masing. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.